Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di beberapa pertemuan yang lalu, kita membahas mengenai konflik-konflik yang ada di benua. Hari ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai konflik yang ada di benua Amerika Latin. Mohon disimak dengan baik. Konflik di Amerika Latin. Amerika Latin adalah sebutan untuk wilayah benua Amerika. Sebagian besar penduduknya merupakan penutur asli bahasa Ramon yang berasal dari bahasa Latin. Dari sejarah masa lalu, bahwa benua Amerika Selatan merupakan daerah jajahan Spanyol dan Portugis. Amerika Latin terhubung dengan Amerika Utara melalui tanah genting Panama. Beberapa negara yang berasal dari Amerika Latin yaitu Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Ekuador, Suriname, Uruguay. Kawasan Amerika Latin relatif lebih tertinggi dari Amerika Utara dalam hal kemakmuran dan perkembangan teknologi. Salah satu sebab ketertinggalan tersebut adalah kurang stabil aktivitas pemerintahan di negara-negara Amerika Latin yang ditandai dengan banyaknya kudet dan terjadinya pemberontakan. Latar belakang. Dalam sejarahnya, konflik kekuasaan di Amerika Latin ini lebih dikenal dengan nama invasi Teluk Babi. Peristiwa invasi Teluk Babi ini merupakan sebuah penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang Kuba yang dilangi oleh Amerika Serikat. Penyerangan tersebut bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro pada 1961. Investasi ini berlangsung dari tanggal 15 sampai 19 April 1961 yang berakhir dengan kemenangan pihak Kuba. Konflik atau ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan Kuba sendiri sebenarnya telah bertumbuh sejak Castro menggulingkan rezim diktator militer Cesar Jenderal Fulgencio Batista yang didukung Amerika Serikat pada 1 Januari 1959. Terlebih sejak naiknya Castro dan sahabatnya Che Guevara berhasil memaksa Jenderal Fulgencio Batista melarikan diri. Kejadian tersebut membuat hubungan Kuba dan Amerika Serikat semakin memburuk. Ditambah lagi, Castro juga lebih memiliki berpaling pada Uni Soviet. Castro juga menerapkan kebijakan ekonomi sosial yang membuat Amerika Serikat geram karena disitanya beberapa perubahan yang berasal dari Amerika Serikat oleh Kuba. Amerika Serikat pun merespon dengan memboikot perdagangan, penghentian bantuan-bantuan dan melakukan pengekoman terhadap perkebunan di wilayah Kuba. Uni Soviet memanfaatkan kebijakan tersebut dengan memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Kuba. Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev menawarkan bantuan rudal kepada Castro untuk membentuk investasi Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh Eisenhower dan Kennedy menilai bahwa pergeseran Castro kepada Uni Soviet ini tidak bisa diterima dan karena itu pihak Amerika Serikat mengatur sebuah invasi untuk menggulingkan rezim Castro. Konflik di Kolombia. Kolombia merupakan sebuah negara di Amerika Latin yang terletak di wilayah paling utara. Kolombia sejak dahulu dikenal sebagai negara yang sering dilanda konflik bersenjata, bahkan hingga kini pun masih sering terjadi. Konflik bersenjata di Kolombia berawal sejak tahun 1920-an, dimulai dengan gelombang protes dari para petani lokal akibat buruknya kondisi petani selama bekerja di ladang para tuan tanah. Para petani menghimpun massa dan kekuatan untuk melancarkan aksi protes dengan membawa paham perjuangan sosialisme dan komunisme. Para simpatisan dari sayap kiri tersebut kemudian membentuk Partai Komunis Kolombia (PKK) dan menjalani kontak dengan milisi-milisi
petani Kolombia. Munculnya PKK sering memunculkan gesekan politik dengan partai-partai yang memiliki ideologi berkebenangan, khususnya partai konservatif. Pada tahun 1964, pemerintah Kolombia melakukan penyerangan ke markas milisi petani Kolombia Selatan. Atas dukungan tubuh partai konservatif dan juga negara Amerika Serikat, atas penyerangan ini, para milisi petani dan simpatisnya yang berideologi sosialisme komunisme menyatukan kekuasaan dan bentuk kelompok blok selatan yang kemudian bertransformasi menjadi Amarudas Revolución de Colombia, angkatan bersenjata revolusioner Kolombia, tentara rakyat. FARC merupakan kelompok bersenjata yang memperjuangkan pendirian pemerintahan komunis dan memperjuangkan nasib para petani Kolombia. FARC pada awalnya merupakan kelompok militer yang hanya merupakan kawasan pelosok Kolombia. Namun meskipun memasuki tahun 1980-an, FARC melalui memperluas area operasinya di kawasan kota dan melancarkan serangan terhadap pasukan militer Kolombia. Pada tahun 2002, pemerintah mulai menerapkan kebijakan keras untuk melumpuhkan kelompok FARC dengan segala cara. Anggaran militer ditambah hingga 2 kali lipat dan menambah serta modernisasi persenjataan militer Kolombia. Adanya pemerintahan baru yang meningkatkan perlawanan terhadap FARC membuat kekuatan FARC mengalami penurunan dan intensitas baku tembak yang lebih sedikit. Pada tahun 2010, pemerintah Kolombia menyatakan bahwa FARC masih memiliki pasukan sebanyak 5.000 personal dan ratusan sandera dari pihak sipil. Dua konflik di Peru. Peru merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang berbatasan dengan Ekuador dan Kolombia di sebelah utara serta berlawanan terakhir di sebelah timur. Wilayah Peru terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona pantai di sebelah barat, zona pegunungan di bagian tengah, dan zona hutan di sebelah timur. Zona pantai merupakan zona paling maju dan merupakan pusat aktivitas perekonomian di Peru, sedangkan zona pegunungan dan hutan merupakan wilayah minim pembangunan dan cenderung terisolir dari pusat kota Peru. Pembangunan yang tidak merata, kemiskinan, dan lebarnya kesenjangan sosial di Peru mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok pemberontakan yang tidak puas dengan pemerintah dan menginginkan keadilan. Salah satunya pemberontakan paling disegani di Peru adalah Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso atau PCPSL, Partai Komunis Peru di Jalan Bersinar. Sendero Luminoso merupakan kelompok pemberontakan berhaluan komunis Maoisme yang dipimpin oleh Abimael Guzman. Kelompok Sendero Luminoso mulai menunjukkan aksinya pertama kali pada bulan Mei 1980 di kota Cusco dengan melakukan sabotase terhadap kotak pemilu dan membakar hasil pemilunya. Sendero Luminoso juga kerap melakukan aksi teror dan penyerangan terhadap para tuan tanah setempat dan komplek pemberontakan milik perusahaan asing yang mereka anggap sebagai simbol kapitalisme. Aksi-aksi Sendero Luminoso kemudian menjadikan kelompok ini dikenal secara luas dan banyak para simpatisan yang bergabung ke dalamnya. Kesuksesan Sendero Luminoso mengembangkan kelompoknya dan memperlebar wilayah kekuasaan tidak lepas dari strategi yang diterapkan, diantaranya 1. Kelihayan dalam menarik simpati masyarakat lokal. 2. Langkah memberikan tanah hasil jarahan dari tuan tanah pada para petani, menyediakan layanan-layanan masyarakat kepada penduduk setempat. 4. Melakukan intimidasi dan ancaman bagi penduduk yang menentang kelompoknya. Memasuki tahun 1982, kelompok Sendero Luminoso mulai
melakukan serangan berskala besar terhadap pos kepolisian, penjara, maupun kantor-kantor perusahaan asing yang berada di dekat ibu kota Peru. Pemerintah merespon aksi tersebut dengan melakukan gabungan kepolisian dan juga militer untuk memberantas para pemberontak. Kelompok Sendero Luminoso yang merasa terdesak dengan aksi gabungan dari kepolisian dan juga militer semakin gencar melakukan kekerasan untuk mengintimidasi para penduduk lokal. Pemerintah bekerja sama dengan para penduduk lokal untuk menyediakan pusat informasi terkait pergerakan dari kelompok pemberontakan. Wilayah-wilayah yang ada di pelosok mulai mendapatkan perhatian dan dibangun fasilitas-fasilitas umum. Hal ini mendapatkan respon positif dari para penduduk dan mereka semakin kooperatif dengan aparat lokal untuk memberantas para pemberontak. Pada tahun 1990, Peru yang dipimpin oleh presiden baru yaitu Alberto Fujimori. Presiden Alberto Fujimori melakukan perubahan radikal untuk mengembalikan stabilitas di Peru. Bahkan pada masa awal kepemimpinannya, Peru seakan menjadi negara yang diktator. Berikut ini beberapa kebijakannya. 1. Mengganti sebagian besar petinggi militer yang dianggap kurang loyal terhadap pemerintahan. Kedua, melakukan menghemat anggaran negara secara ketat untuk membenahi perekonomian di Peru. Yang ketiga, memberikan legalitas kepada militer untuk menyediakan atau mempersenjatai para petani untuk melawan pemberontak. Yang keempat, membekukan pihak oposisi dan juga mengerahkan militer untuk membubarkan Kongres dan konstitusi negara. Kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh Presiden Alberto Fujimori akhirnya membuahkan hasil dengan membaiknya perekonomian di Peru dan keberhasilannya juga dalam menangkap Abimael Guzman dan juga para tokoh-tokoh penting Sendero Luminoso berhasil ditangkap. Hal ini menyebabkan kekuatan dari kelompok Abimael Guzman semakin menurun dan ribuan anggotanya menyerahkan diri kepada pemerintahan. Meskipun kelompok Sendero Luminoso berhasil dilumpuhkan pada tahun 1994, tetapi bekas dari kelompok ini masih terus ada. Bahkan pada tahun 2014, kelompok ini melakukan penculikan dan juga serangan berskala kecil. Tetapi tidak lama dari itu, Abimael Guzman berhasil ditangkap kembali, dan hal ini menandakan berakhirnya dari pemberontakan Sendero Luminoso. 3. Konflik Venezuela atau Republik Bolivariana. Venezuela merupakan salah satu negara di Amerika Latin yang beribu kota di Caracas. Negara ini berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra Atlantik di sebelah utara, Guyana di timur, Brazil di selatan, dan Colombia di barat. Venezuela memiliki luas wilayah kurang lebih 9.1250 km dan memiliki kekayaan alam maupun sumber daya tambang yang melimpah, sehingga banyak investor asing yang menanamkan modalnya di Venezuela. Venezuela sejak dekade 1974 telah menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat dalam hal perekonomian, sehingga Venezuela menganut kebijakan ekonomi liberal kapitalis. Pada masa ini muncul jurang perbedaan kelas yang mencolok antara sekaya kaum borjuis dan kaum miskin kaum proletar di Venezuela, sehingga juga mempengaruhi stabilitas sosial, politik, dan ekonomi negara tersebut. Memasuki tahun 1998, wajah Venezuela berubah setelah Presiden terpilih baru Venezuela, yaitu Hugo Chavez, mengalahkan revolusi Bolivarian. Di bawah kepemimpinan Chavez, Venezuela diubah menjadi negara sosialis. Revolusi Bolivariana ini merupakan langkah konkret Chavez selaku Presiden Venezuela untuk mensejahterakan rakyat dan terbebas dari jerat neoliberalisme yang ditanamkan oleh Amerika Serikat. Chavez menganggap bahwa neoliberalisme tidak akan mampu mensejahterakan rakyat miskin. Justru sebaliknya akan semakin percaya para pemilik modal kaum borjuis dengan cara mengeksploitasi rakyat miskin sebagai pekerja.
Langkah awal Presiden Kepos dalam menentang liberalisme tersebut diawali dengan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki saham terbesar di bidang perminyakan. Selama masa 2001 sampai 2002, Hugo Chávez berhasil menasionalisasi Statoil, Norwegia, Total, Prancis, Eni, Italia, dan ExxonMobil Amerika Serikat. Selain itu, Chávez juga menasionalisasi PDVSA, Petroles de Venezuela SA, milik Venezuela yang sebelumnya dimiliki oleh seorang konglomerat kaya. Pemerintah Venezuela juga menetapkan kebijakan luar negeri yang memiliki versi untuk mengintegrasikan kawasan Amerika Latin dan Karibia ke dalam sebuah blok regional berbasis sosialisme. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan memberikan dukungan tertutup kepada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC di Kolombia. FARC merupakan pasukan pemberontakan di Kolombia yang berhaluan komunis. Namun di mata Chavez, FARC bukanlah pemberontakan melainkan pihak yang berserang. Dukungan Venezuela kepada FARC tersebut mendapatkan kenyamanan dari Kolombia dan membuat hubungan regional kedua negara menjadi memanas. Kolombia yang merupakan sekutu Amerika Serikat meminta bantuan keamanan untuk menjaga stabilitas negeri dari aksi pemberontakan FARC. Amerika Serikat kemudian mengirimkan pasukan dan membentuk pangkalan militer di Kolombia dengan motif menjaga keamanan dari pasukan pemberontakan FARC. Berdirinya pangkalan militer Amerika Serikat di Kolombia menambah ketegangan antara Venezuela dengan Kolombia. Hingga memasuki tahun 200-an, konflik kedua negara tersebut semakin memanas. Dari pihak Venezuela menganggap bahwa berdirinya pangkalan militer Amerika Serikat di Kolombia merupakan tindakan provokatif Kolombia untuk mengganggu stabilitas negara Venezuela. Memasuki tahun 2015, Venezuela telah mendeportasi ribuan warga Kolombia yang tinggal di negaranya. Kedua negara saling menempatkan pasukan masing-masing di perbatasan negara. Kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang belum mengerti, boleh silakan angkat tangan. Buat sesi pertama, kami hanya membuka sesi pertama untuk sesi tanya jawab yang akan dibacakan oleh Manda, Pinka, dan Manda sama Pinka aja. Boleh. Mau Manda dulu, Sob? Izin bertanya. Dalam konflik Peru ada strategi yang dijalankan oleh Sendero dalam perluasan kekuasaan. Itu bisa dijelaskan strateginya apa aja? Langsung dulu ya, Pinka. Izin bertanya soal konflik Kolombia. Apa dampak konflik Kolombia ini pada masyarakat setempat? Satu lagi buat penanya. Ada? Nopal bade. Atau mau ditanggung dulu yang ini, nanti boleh ditanyain lagi. Tidak ada. Tidak ada. Kami akan menjawab pertanyaan dari Manda dulu. Yang akan dijawab oleh Joya dan juga Haika. Izin menjawab pertanyaan Manda. Beberapa strategi yang dijalankan oleh Sendero dalam memperluas kekuasaan yaitu 1.
lahannya dari tuan tanah kepada para petani. 3. Menyediakan layanan-layanan masyarakat kepada penduduk setempat. 4. Melakukan intimidasi dan ancaman bagi penduduk yang menentang kelompoknya. Apakah bisa dipahami? Puas. Puas enggak? Yang kedua, kapan kamu menjawab pertanyaan dari kita? Izin menjawab. Beberapa dampak konflik pada masyarakat ialah banyaknya orang yang terpaksa menguasai dari rumah dan tanah mereka akibat konflik, meningkatkan jumlah pengungsi dan membutuhkan bantuan sosial dari pemerintah. Lalu, konflik ini dapat merugikan sektor ekonomi termasuk pertanian, perdagangan, dan turisme, memperburuk kondisi ekonomi masyarakat, dan yang terakhir, konflik ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan kerusakan ekosistem, memperparah kondisi lingkungan dan hidup masyarakat. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, kamu aja. Izin bertanya, bagaimana hubungan antara negara Amerika Serikat dengan negara di kawasan Amerika Latin? Dicari dulu ya jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari video. Amerika Serikat dan Amerika Latin mempunyai hubungan yang sangat dekat. Selain faktor geografis yang menjadikan hubungan keduanya menjadi dekat, kerjasama yang dijalin juga merupakan faktor utama kedekatan hubungan keduanya. Serta revolusi pada transportasi dan komunikasi yang mendorong kedekatan mereka. Nah, Puas? Gak ada yang bakal ditanya lagi? Gak ada. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.